Oke, baik ya. Ini sudah jam 11.16. Saya stop dulu absensinya. Ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini karena surat edaran dari rektor ya, dan juga untuk kondusifisme kali ya. Biar aman, Anda aman, kita aman, jadi terus kuliah kita daring ya, gitu. Tapi nggak masalah lah, daring ya kuliah, karena kuliah kita kan ya hanya omong-omong ya. Kita juga hanya ngomong-ngomong aja. Ya mudah-mudahan nanti walaupun daring, apa ada ya, bisa memunculkan ide lah untuk kuliah kita hari ini. Baik, saya share screen dulu ya. Ini pertemuan kita yang kedua ya. Ya, Pak. Oke, ya. Ya, jadi hari ini sudah kelihatan ya. Setelah kita kemarin kita ngobrol tentang pentingnya penelitian itu apa ya, gitu. Nah, kita sekarang
bahas tentang desain penelitian. Kemudian nanti di ujung kita bahas tentang pembuatan proposal ya. Seperti yang saya kemukakan bahwa CPL kita itu satu, yaitu Anda membuat proposal ya, atau draft proposal untuk tentunya riset Anda, mendukung riset Anda di S2 ini ya. Jadi kalau sudah punya draft proposal di semester 1 kan, Anda sebetulnya semester 2 sudah bisa mulai riset ya. Sehingga semester 2 udah bisa lulus, selesai di akhir semester 2 gitu, karena mungkin Anda ada yang mau ikut double degree ya, dengan Kanazawa atau mana gitu ya. Seperti itu. Jadi kita berupaya agar Anda yang mau ikut ke Kanazawa dan lolos tentunya bisa menyelesaikan tesisnya dalam 1 tahun ini ya. Nanti karena di Kanazawa harus bikin satu lagi gitu. Dan itu bisa ya. Beberapa dari teman Anda sudah selesai juga tuh gitu. Oke. Nah, kita akan bahas tentang desain penelitian atau riset design ya. Apa itu ya, dan saya rasa ya kita sekali lagi saya juga kalau hanya apa definisi dan sebagainya ya Anda bisa baca sendiri nanti ya. Tapi yang saya ingin ceritakan bagaimana saya mendesain apa pengalaman ya, sharing pengalaman bagaimana penelitian saya survive sampai hari ini ya. Itu saya termasuk di kelompok yang beruntung ya. Jadi saya termasuk di kelompok yang beruntung karena saya punya tutor yang sudah memberikan arahan riset yang sangat baik, yaitu Pak Ali Joko, Prof. Muslim, ya, Bu Zahra, dan lain-lain, senior-senior saya yang sudah mengarahkan saya bagaimana mendesain sebuah riset ya, walaupun secara tidak langsung saya lihat ya. Ya artinya bahwa tidak melulu bahwa desain riset itu harus karena pakem yang sesungguhnya itu sebetulnya mendesain riset itu yaitu bagaimana memunculkan keingintahuan, kemudian kita kerja keras dalam merancang riset itu. Ya walaupun kalau kita sering baca metodologi riset dan sebagainya, itu bagus, artinya sudah ada patokannya, dan nanti kita akan saya perlihatkan bagaimana contoh desain riset, kemudian habis itu nanti mungkin Anda ada sedikit tugas ya, Anda juga begitu sebelum bikin proposal, Anda coba desain riset dulu, karena kalau proposal itu kaitannya dengan format ya. Proposal itu format karena nanti harus ada diuji, artinya bahwa setiap institusi itu punya format sendiri-sendiri ya kalau proposal itu. Kalau desain riset tentunya tidak ada format yang baku, tapi bagaimana si pemberi dana itu bisa percaya dengan ide riset Anda ya gitu. Jadi desain riset itu adalah semacam blueprint ya sebelum proposal resmi dibuat. Jadi Anda membuat desain, kemudian desain itu masuk akal, kemudian nanti si pemberi proposal itu percaya bahwa memang itu bisa dikerjakan gitu. Nah, seperti itu ya. Oke, saya mulai dari cerita ya. Dari pertama saya riset, ya saya merasakan riset itu kan kita semua sama tahu ya bahwa pertama riset itu ketika di sarjana ya. Ketika kita sarjana, kita merasakan riset. Karena ketika SMA kan, ya kita hanya tahu metodologi penelitian saja, gitu. Teorinya dan sebagainya. Tapi ketika ke penelitian, ya walaupun sudah ada juga ketika kita aktif, mungkin di waktu dulu ada KIR ya, kemudian ada apa gitu, ya kita sudah riset juga. Cuman yang betul-betul riset itu ketika kita sarjana ya, ketika kita di S1 dulu ya, gitu. Kita kan dipaksa untuk membuat tugas akhir. Nah, dulu kita ada tugas akhir itu wajib ya, walaupun ada juga yang tidak tugas akhir. Nah sekarang malah tugas akhir bentuknya itu macam-macam ya gitu. Tapi risetnya sendiri kan diharuskan ya, walaupun bentuknya tidak harus skripsi ya, paper dan sebagainya. Tapi paper dan sebagainya itu harus dari riset ya, seperti itu. Nah ini salah satu contohnya ketika saya datang ke grup ya, ke grupnya
Pak Ali Joko. Ini adalah guru saya ketika S1 sebagai pembimbing saya gitu. Walaupun beliau pembimbing kedua, tapi beliau di lab beliau ini saya ditempa gitu ya. Jadi ketika itu bagaimana saya dengan background seorang teoritik ya. Jadi ceritanya saya ini seorang fisikawan teori dulu tuh. Karena suka dengan teori ya. Karena teori itu pikiran saya tidak bermodal ya. Jadi hanya pensil aja gitu kan atau ballpoint ya. Terus kita bisa berkarya gitu. Tapi saya masuk ke lab yang di sini bukan hanya teori, tapi eksperimennya juga harus tahu ya gitu. Jadi ke lab namanya fotoakustik cluster waktu itu, dan namanya spektroskopi fotoakustik cluster gas ya, karena yang sampel kita itu sampel gas gitu. Jadi bagaimana kita mengukur konsentrasi gas ya dari sampel. Sampelnya macam-macam, gas yang diemisikan oleh buah-buahan, oleh macam-macam gitu. Yang tentunya kita tidak bisa melihat juga itu gasnya ada atau enggak ya. Nah dari situ maka kita perlu ada diinteraksikan sehingga kemudian besarannya itu adalah sinyal ya, sinyal yang kemudian dianalogikan menjadi konsentrasi gas ya gitu. Nah jadi ketika tapi tidak hanya itu, kalau hanya mengukur saja kita juga banyak anak-anak TP, teknologi pertanian ya, kemudian anak-anak kehutanan dan sebagainya itu banyak ngukur di sini ke Fakultas Kedokteran Hewan gitu ngukur. Tapi mereka tentunya tidak dibebani dengan bagaimana mengoperasikan peralatan ya. Peralatan ini nih peralatan yang waktu itu tahun-tahun 99 ini kita paling canggih mungkin se-UGM lah. Kita sudah punya spectrum analyzer, kita sudah punya lock-in amplifier yang tidak semua orang punya. UI aja sampai sekarang nggak punya katanya lock-in amplifier ya. Kita sudah pada mati gitu, UI belum punya gitu. Kemudian kita juga sudah diperkenalkan dengan data akuisisi dari NI ya. Jadi kita gaya waktu itu, di 98 kita sudah punya nasional instrumen peralatannya. Kenapa? Ya karena kita memang dimanjakan oleh Belanda ya waktu itu. Kita punya U2U dengan pemerintah Belanda, terutama Redbot dan waktu itu apa ya? Kalau tidak salah Amsterdam University mungkin ya. Ya, tapi yang ingin saya ceritakan bagaimana saya sebagai seorang dulu mengaku fisikawan teori itu bisa tercelup dengan eksperimen ya. Nah, jadi Pak Ali Joko ini waktu itu sedang S3 ya, beliau masih muda ya, sedang S3. Nah, saya masuk ke situ jadi semacam asisten juga, jadi asisten penelitian ya waktu itu. Ya, mau tidak mau kan, saya selain menganalisa data dan sebagainya, saya juga harus mengoperasikan peralatan ini. Dengan background yang ya artinya tidak tahu peralatan, saya harus tahu banyak peralatan. Kalau kita lihat peralatan ini tidak kaleng-kaleng ya, peralatannya itu banyak sekali gitu. Jadi mulai dari spectrum analyzer, lock-in amplifier, kemudian software, di sini ada piezoelektrik yang bisa untuk jadi dia penggerak sampai mikrometer ya dan sebagainya gitu. Ya, saya harus mempelajari ini semua. Waktu itu saya S1 dan sudah stres karena tidak selesai-selesai ya. Tapi ternyata saya bisa mempelajari ini semua dan ya artinya saya bisa karena untuk mengoperasikan laser ini tidak semudah Pak Ali Joko mau ngomong ya bahwa harus lurus dan sebagainya, tapi dalam prakteknya itu tidak sederhana itu gitu. Karena ini laser CO2 memang, tapi laser CO2-nya di sini ini laser CO2 yang harus tidak on off, tapi kita harus meluruskan antara misalnya grating, kemudian di sini ada outcoupling mirror, kemudian ada lensa dan sebagainya. Kemudian di sini juga bagaimana kalau tidak lurus sedikit saja misalnya mengenai sel fotoakustiknya itu lasernya nggak lessing gitu. Wah, pokoknya mumet di situ. Tapi dari
ketidaktahuan, kemudian saya digembleng, artinya digembleng itu benar-benar harus bisa ya dengan sendirinya, saya harus belajar sendiri kan dan sebagainya. Akhirnya ya singkat cerita bisa ya. Singkat cerita lulus, kemudian saya sendiri membawa peralatan dari Belanda karena saya harus ke Belanda waktu itu tahun 2000-an. Pulang saya membawa alat ini, jadi menggantikan alat yang ini. Alat ini nih lasernya itu hanya kira-kira 30 cm, kemudian saya membuat peralatan yang lasernya sekarang sudah bukan 30 cm, tapi setupnya sekarang sudah lebih dari 1 meter ya. Tentunya ini memiliki kekomplekan yang jauh lebih besar ketimbang yang sebelumnya. Kalau sebelumnya itu namanya ekstrakapitas karena sarannya hanya sekitar 30 cm dan selnya itu ada di luar. Jadi kalau ini sudah jalan gitu, lasernya udah lacing, ini tinggal memanfaatkan aja selnya sini, tapi kurang peka gitu. Maka kemudian yang laser step yang kedua ini jauh lebih sensitif, tapi jauh lebih kompleks karena selnya dimasukkan di dalam resonator lasernya gitu, di dalam resonator lasernya, sehingga alignmentnya jauh lebih sulit dan lebih kompleks ya. Tapi keuntungannya dia akan menjadi lebih sensitif. Jadi kalau yang ini ordernya ppb 4 per billion gasnya, tapi kalau ini sudah mencapai sub ppb ya. Artinya jauh lebih lebih sensitif karena dia akan merasakan sampelnya itu bolak-balik ke penyinaran ya gitu. Nah di situ bagaimana kita itu harus merancang ya mulai dari software, kemudian hardware di sini kan tidak, kalau lasernya sudah jalan gampang gitu, semua sudah bisa ya, tidak harus kita tapi teman-teman dari pertanian dan sebagainya sudah bisa make. Tapi bagaimana sebelum laser ini jalan, kita harus betul-betul mengalignment dan sebagainya. Ini penyakitnya di alignment laser ini. Kita harus berjibaku di sini ya. Itu kira-kira tahun 2003 ya, 2000 saya bawa dari Belanda dengan hasil yang lumayan lah gitu. Oke. Nah kita juga mendesain bagaimana agar sinyalnya lebih tambah bagus, maka kita juga mendesain sel akustiknya macam-macam ya, ada tipe H, tipe pisang, kemudian tipe radial dan sebagainya. Ini desain-desain ini adalah desain-desain yang memang mau tidak mau kita harus tahu dan bisa gitu. Ya, yang dulu saya juga tidak begitu paham, tapi kemudian dengan kita membaca literatur dan sebagainya, akhirnya ya bisa kita desain ya. Nah, kemudian kita juga mendesain karena aplikasi setelah tahun 2000 itu kita ke kedokteran, kita mendesain bagaimana peralatan untuk mengoleksi sampel gas ya. Kita awalnya sampel gas seperti ini desainnya, kemudian kita juga macam-macam nih mendesain alat-alat ya, mendesain peralatan karena kita belum ready secara komersil ya. Artinya kita mendesain seperti ini kah, kemudian seperti ini kah, atau langsung ke balon dan sebagainya, atau akhirnya kita cari yang paling optimum ya kan, seperti ini gitu. Nah kalau yang sudah ada di Belanda, saya kira-kira tahun 2000, kemudian saya datang lagi tahun 2003 kalau nggak salah, itu saya ke Belanda sudah ada desainnya seperti ini, jadi langsung di collect di sini ya, ada 1, 2 gitu. Jadi buangan kita pertama, buangan kedua dan seterusnya ya gitu. Ini ada juga LED untuk mengukur tekanannya. Ini napasnya kita ukur di situ ya. Ya, itu kemudian pada tahun yang sama saya juga merancang bangun sistem fotoakustik dengan sumber cahaya biru ya waktu itu, karena yang kita mau detect itu adalah gas NO2 gitu. Nah, kenapa gas NO2 tidak dengan CO2 gitu? Nah, ternyata karena kita lihat lagi ya, ketika dalam mendesain eksperimen atau mendesain penelitian, pertama yang harus kita lakukan kan tujuan kita mau apa dulu tuh. Kita misalnya mau mendeteksi gas ya. Gas apa dulu?
Misalnya gas NO2. Kita cari itu di literatur. Gas NO2 itu bersesuai ya pertama tentunya CO2 apa NO2. NO2 itu untuk apa gitu. Nah, ada yang untuk lingkungan kah atau untuk apa namanya biomarker dari orang yang napas sesak napas ya kan dan sebagainya walaupun ada NO NO2 ya. Nah, oke lah kita mengukur NO2. Nah, NO2 itu ternyata dia tidak bagus kalau dengan laser CO2. Maka dia ada di gelombang 405 atau 450 nanometer. Itu adalah cahaya-cahaya tampak ya biru. Maka kita coba cari laser warna biru ya tentunya. Nah, pakai laser warna biru di situ kita ya rancangannya seperti ini memang kita pakai laser warna biru kemudian di sini seperti biasa ya biar bolak-balik di sini kita kasih lens dan sebagainya kemudian nanti NO2-nya kita ambil dari jalan raya dan sebagainya kita pakai pompa untuk menyedot ya gitu. Ini saya rancang ketika saya di Belanda nih ya tidak di Indonesia nih jadi ketika di Belanda gitu. Nah tapi setelah saya riset di situ ternyata ada fenomena ketika saya pakai gas NO2 itu, ketika selnya saya tutup, sinyalnya itu tidak sinyal kan kalau etilen itu sinyal versus dayanya itu naik gitu. Tapi kalau dia tidak naik terus turun gitu. Ternyata ada proses disosiasi. Jadi fenomena NO2 menjadi NO. Nah, saya untuk ke apa betul di situ keluar NO, tidak NO2, maka saya harus mendesain lagi lasernya beda gitu. Karena kalau NO2 itu 405 atau 450 nanometer, kalau NO itu dia serapannya itu ada di kira-kira inframerah gitu. Di 1 sampai 2 mikrometer. Nah, maka saya harus mengukur apa nih laser dioda apa yang mudah kan. Tidak lagi CO2 karena CO2 itu hanya 9 sampai 11 mikro, padahal NO2 itu ada di apa namanya panjang gelombang 1 sampai 2 mikro. Maka kita pakai yang namanya QCL atau Quantum Cascade Laser ya. Nah, bersyukur lagi kenapa? Karena kita ketika itu saya di Belanda itu untuk mendapatkan laser itu tidak mudah walaupun kita beli ini dari bukan di Belanda juga, dari Switzerland ya. Swiss untuk beli lasernya. Orang Belanda juga beli ternyata dia tidak menghasilkan laser juga. Tapi di sana jauh lebih mudah belinya ketimbang ketika di Indonesia ya. Kalau di Indonesia selain dananya nggak ada juga mungkin susah juga untuk masuk produk ini ya gitu. Nah, jadi kita pakai laser itu dan waktu itu karena daya lasernya rendah, kita tidak pakai metodenya tidak pakai fotoakustik, tapi waktu itu pakai yang namanya wavelength modulation ya, spektroskopi. Jadi memodulasi panjang gelombang spektroskopi namanya wavelength modulation spektroskopi dan pakai metode absorption. Jadi direct absorption dan wavelength modulation spektroskopi seperti itu. Nah, sehingga ada 2 spektroskopi ini, ada fotoakustik, ada wavelength modulation spektroskopi. Saya belajar dari situ ya. Kemudian ya singkat cerita kita bisa menggabungkan antara keluaran dari kita bisa dari yang besar ini kan, kemudian kita ringkas menjadi satu ini di sini udah ada spektroskopi, keluaran dari spektroskopi fotoakustik masuk ke wavelength modulation spektroskopi. Jadi ada 2 topik nih yang bisa kita riset ya gitu. Dengan peralatan ternyata tidak mudah ya di wavelength modulation spektroskopi ini karena peralatannya jauh lebih complicated dan mahal. Ini ada sel multipass dan sebagainya yang produknya juga mahal ya, produk-produk Amerika, National Instrument dan sebagainya gitu. Tapi bisa kita riset kalau memang didukung oleh dana nih lancar-lancar aja, alhamdulillah ya gitu. Oke, nah ini ya cerita saya tadi. Jadi dari sini kemudian saya ke B, kemudian ke C kita bisa padukan dan ini akhirnya di D ya gitu. Jadi satu meja sekarang sudah ada 2 sistem, ada fotoakustik, keluaran fotoakustik masuk ke wavelength modulation spektroskopi. Jadi dua metode itu bisa dijalankan. Nah, kenapa saya bisa dipercaya dapat dana ini ya di Belanda waktu itu ya karena kita membuat rancangan desainnya kita rancang gitu. Jadi rancangannya kita setorkan ke
profesornya di sana, kemudian sana juga peralatannya apa saja, ya kita tentunya saya tidak sendiri ya. Saya ada dibantu tim juga, ada senior di situ, si rekan rekan kita, ada Stefan dan sebagainya, itu yang membantu saya juga untuk membuat rancangannya. Karena di sana juga ketika kita mengusulkan peralatan itu harus clear ya, bahwa ini untuk apa, kemudian kita mau. Cuma memang enaknya di sana tidak pakai proposal yang cukup ribet kayak kita ya. Dan mungkin karena di sana juga ada dana ya, ketika ada orang Indonesia ke situ, kita sudah ada dana untuk alokasi, kita mungkin nggak tahu berapa juta. Tapi yang jelas apa yang kita minta itu bisa dibeli ya, jadi langsung gitu loh. Jadi misalnya kita butuh laser biru ya, dipesenin laser biru. Kemudian kita butuh wavelength modulation panjang, ini beli dari Amerika ya, cepet ya. Kemudian juga beberapa komponen optik, nggak sulit gitu loh. Lancar-lancar saja. Ya karena mungkin tadi dananya ada, kemudian juga gampang belinya gitu. Nah, kalau di kita dana ada belum tentu bisa beli, apalagi dananya nggak ada gitu. Nah, itu dia yang terjadi. Ya, tapi semuanya itu tentunya si pemberi dana itu akan yakin ya kalau kita itu sudah membuat rancangan desain ya dengan cukup jelas. Selain kita presentasi, kita juga harus ada dokumen ya untuk merancang ini ya, seperti itu. Nah, ini yang terjadi di kita. Setelah saya merancang dan sebagainya, tahun 2000, ya itu saya 2003, 2004 ya, 2007 saya ke Belanda, kemudian 2010 saya ke Belanda lagi, saya bisa membawa peralatan laser CO2 karena di sana laser CO2 mau bukan ya, karena di sana kan juga nggak punya tempat, daripada dibuang maka dikasih ke kita. Jadi saya bisa membawa peralatan ini ke Indonesia lewat kapal ya, jadi kita shifting. Ini sebetulnya peralatan ini sangat canggih ya. Jadi ini adalah generasi terakhir di laser CO2 yang mereka punya, yang waktu itu saya setup sendiri. Tapi peralatan ini nggak ada gitu loh. Saya setup sendiri termasuk peralatan ini, kalau di kita juga nggak akan mungkin ada. Ini adalah national instrument dengan output 16 ya. Ada 16 output, ini ada yang ini bisa langsung ke ini, ke komputer gitu. Ada. Nah ini sekarang juga kita punya 16 output, tapi kita jadi dari detektornya itu bisa ada 16 output, 16 input kan, input output gitu ya. Nah, jadi yang dimanfaatkan hanya satu. Ini nasional instrumen pertama yang kita punya. LPPT waktu itu belum ada apa-apanya ya. Nasional instrumen nggak ngerti dia. Kita sudah punya. Jadi lab kita itu pertama kayaknya punya ini. Nah, oke, jadi data akuisisi, kemudian kita di lab selatan sama. Nah, kemudian ini ya, jadi sudah jalan nih. Nah, tapi kan kita ingin mobile, itu ceritanya proyeknya. Maka kita desain peralatannya dalam mobile, karena mau kita bawa ke rumah sakit waktu itu, ke Sarjito. Nah, kita udah bangun, kita bawa, ternyata baru sampai depan aja tuh si setup udah nggak karuan ya, nggak stabil gitu. Kenapa? Ya karena membangun setupnya nggak, jadi kayak dagangan bakso ya. Ini yang bangun kita itu nggak bagus ya untuk hardware-nya nih ya. Jadi nggak, peralatannya ini kayaknya nggak, besinya atau apa itu nggak bagus gitu. Tapi ya sudah, kita karena sudah kadung kita mau bawa, ini artinya kita jadikan juga, dan ini sekarang sudah dibawa ke selatan dan sekarang ini sudah ditidurin ya. Sudah tidur sekarang karena kenapa ditidurkan? Ya, pertama dengan spektroskopi photoakustik laser ini ada kalau di Indonesia yang punya hanya UGM aja, saya yakin itu. Kita tidak, yang lain-lain itu nggak akan punya, kecuali Sanata Dharma juga punya satu tapi lebih jelek. Ini kita paling baru, paling bagus gitu. Tapi sekarang juga kita tidurkan karena untuk operasionalnya mahal, kemudian juga beberapa peralatan pendukung seperti lock-in amplifier dan sebagainya sudah aus. Mau beli harganya 700 juta tahun 2019. Sekarang mungkin udah gak karuan ya. Akhirnya saya tidurkan. Nah, jadi ini semua peralatan mahal dan canggih ini yang pertama kali di Indonesia ini belum ada kecuali di kita. Kita tidurkan. Anda bisa bayangkan, ya sedih memang. Tapi ya gimana lagi ya. Ya saya juga ya karena
untuk menghidupkannya susah, kemudian juga mahal. Hanya harus pakai helium, kemudian pakai kalau CO2 nitrogen itu mudah, tapi helium sekarang sudah nggak karuan harganya ya, udah lebih dari 70 juta mungkin ya sekali kalau kita mau beli satu botol itu. Ya, akhirnya kita tidurkan. Nah, kemudian saya beralih ke sini. Nah, sekarang kita ke sistem yang jauh lebih realistis dan mudah untuk kalau kita tidak bergantung pada Belanda ya. Dulu ketika suara saya masih kedengaran? Masih, Pak. Masih, Pak. Masih, Pak. Oh, oke, baik. Ya, saya tes gitu karena kadang-kadang kita sudah saya kelempar gitu terus saya ngomong sendiri gitu ya. Oke. Ya. Nah, saya tahun-tahun 2013, 2014 beralih, saya meninggalkan yang mahal-mahal tadi, yang spektroskop forecluster tadi, saya beralih ke peralatan yang kita buat sendiri di Indonesia ya. Walaupun komponen-komponennya sih masih dari komponen detektor, laser, itu kita beli dari luar negeri ya, lewat Tokopedia, AliExpress, dan sebagainya. Tapi minimal kita bisa mandiri ya secara pengadaan komponen ya. Karena kalau kita pakai laser fotoakustik laser yang tadi, ketika kita butuh lem, butuh selang, itu pun kita harus minta ke Belanda, bisa dibayangkan gitu. Akhirnya kita bangun, ini sistem pertama kita ya, dan sudah jadi. Nah, ini sistem yang kedua kita pakai Raspberry dan sebagainya ya. Sistemnya ini mudah karena peralatannya kita untuk bikin tato, kita modif dan sebagainya ya. Dan ini anak-anak lasernya juga tinggal on off dan sebagainya, kita main-main di software. Ini juga generasi ketiga kita ya. Jadi peralatannya semakin kompak. Terus ini generasi keempat, jadi semakin kecil. Generasi kelima ini ya, jadi semakin kompak dan semakin mudah handy ya. Generasi keenam, generasi ketujuh, ini terakhir ya. Nah, sekarang kita lagi sedang membangun generasi ke-8 dan generasi ke-9 ya. Generasi ke-8, generasi ke-9, tapi belum jadi karena kita mau sensornya array dan sebagainya yang ternyata masih terkendala juga. Ya, tapi kita optimis ya. Kita sudah membangun sampai generasi ke-7 sistem yang kita bangun di dalam negeri ya, di sini, tanpa melibatkan orang muda. Dan publikasi kita itu sudah internasional juga, bisa Q1, Q2, Q3, dan sebagainya. Artinya peralatan kita itu diakui lah ya, gitu. Nah, dari cerita saya ini, ya, maka kita masuk ke apa sih sebenarnya pengertian desain penelitian ya. Nah, jadi desain penelitian itu kan cetak biru atau blueprint ya dari rencana strategis yang disusun ya oleh kita sebagai peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian secara logis, sistematis, valid, dan objektif gitu. Jadi riset desain itu sesuatu yang bisa kita dokumennya itu untuk meyakinkan si pembimbing atau calon promotor atau calon pemberi dana itu meyakinkan dia bahwa kita serius dalam penelitian ya gitu. Jadi kita sudah mendesain sedemikian rupa bahwa nanti penelitian kita itu logis, sistematis, dan akan valid juga objektif gitu. Nah, jadi riset desain itu sangat penting di situ ya. Nah, jadi desain penelitian ini kan kerangka kerja ya yang nantinya akan memadukan semua elemen penelitian menjadi satu kesatuan yang koheren dan logis. Nah, tadi ya seperti ketika saya riset tentang fotoakustik yang NO2, tapi kemudian saya memprediksi ada NO, maka kemudian saya membuat sistem lain untuk NO itu, walaupun itu mahal sekali, tapi sana mau gitu, karena ternyata ya NO-nya muncul. Nah, terus NO untuk apa? Nah, NO dipakai di sana itu untuk mendeteksi kalau ada
misalnya NO itu kan gas biomarker orang bengek, atau kalau rekayasa genetika misalnya ganggang hijau itu kalau dibunuh itu akan gas biomarkernya itu NO-nya muncul gitu. Nah seperti itu. Jadi sana juga perlu gitu. Makanya mereka mendukung riset itu ya seperti itu. Nah jadi desain penelitian atau riset desain ini menjawab pertanyaan-pertanyaan ini sebetulnya. Jadi apa yang akan Anda teliti ya? Jadi masalah dan tujuannya apa gitu. Kemudian mengapa penelitian ini dilakukan gitu. Jadi di situ ada landasan teorinya dan signifikansinya kan jelas. Jadi kalau Anda nanti mengajukan proposal baik itu yang Cambridge-Tech dan sebagainya, mesti ditanya signifikansinya apa. Pentingnya apa sih penelitian itu gitu. Jangan sampai yang mau meneliti nggak ngerti juga pentingnya apa, kan lucu banget gitu. Wah ini mah nggak penting Pak. Ya nggak usah diteliti kan kalau nggak penting gitu. Jadi harus si peneliti itu ketika membuat rancangan itu harus tahu nih pentingnya apa sih sebenarnya gitu. Nah kemudian juga bisa menjawab di mana dan pada siapa penelitian ini dilakukan gitu kan. Mau dilakukan di mana nih. Kemudian juga nanti itu populasinya apa sih, sampelnya apa gitu yang mau di riset. Kita harus jelas juga. Jangan sampai saya mau membeli alat tapi juga nggak jelas nanti ini mau dipakai apa nih gitu. Wah belum tahu Pak, nanti beli aja dulu. Kan nggak mungkin gitu. Nah kemudian juga si pandernya itu kan harus diyakini juga. Ini bagaimana datanya akan dikumpulkan, bagaimana metode pengumpulan datanya kan. Kemudian dengan alat apa datanya dikumpulkan. Nah di sini kan perlu instrumen nih. Dengan Anda Bapak meyakinkan orang, oh saya mau mengukur NO dan NO2-nya harus dengan ini nih, dengan laser ini, dengan metode ini kan gitu. Kemudian bagaimana data akan dianalisis, nah, metode analisa datanya juga harus diyakini bagaimana nih gitu. Kemudian juga ketika itu dikaitkan dengan makhluk hidup gitu, itu juga ditanya bagaimana etika penelitiannya gitu. Ada nggak etika clearance-nya? Ini beberapa teman yang di grup kita kan meneliti misalnya kanker, walaupun biopsi ya, dari objek secara in vitro, kanker payudara atau kanker serviks ya atau apa, itu harus ada etika clearance-nya. Termasuk misalnya diabetes tikus saja ya, tikusnya kan dibuat sakit tuh, itu harus ada etika clearance-nya. Ya buat etikanya dan sebagainya. Itu untuk meyakinkan ya bahwa proposal kita itu oke. Gitu. Nah, ini jenis-jenis desain penelitian lah ya. Nah, ini tidak perlu juga sih. Yang jelas kalau kita sih termasuk ya nama-nama aja ini ya. Misalnya desain penelitian eksploratif itu apa. Kemudian nanti ada juga kan ini kita masuk ke penelitian deskriptif kah, explanatory kah. Mungkin kita explanatory research kali kan gitu ya. Terserah lah apa ya. Yang jelas tadi harus jelas gitu. Nanti desain penelitian tuh juga di dalamnya ada pendekatan penggunaan data, ada penelitian kuantitatif, penelitian kualitatif, juga ada metodenya bisa juga campuran kan, menggabungkan ya gitu. Bisa kualitatif, kuantitatif ya. Nah, kemudian arti pentingnya desain penelitian itu apa toh gitu. Nah, jadi ya bagi kita nih desain penelitian itu sebagai panduan dan peta ya. Jadi ketika kita riset itu kalau semua desainnya itu ada di otak kita, atau hanya di otak saja, kita mungkin kadang-kadang lupa gitu ya. Atau artinya tidak ada panduan lah ketika kita riset. Tapi kalau kita sudah punya desain risetnya dan sudah kita dalam bentuk dokumen, itu akan menjadi panduan kita ya, seperti itu. Walaupun bisa jadi arah penelitian kita bisa berubah juga. Dulu saya dengan Pak Ali Joko itu di buah-buahan ya. Tapi kemudian kayaknya semua buah se-Indonesia udah diukur nih. Apalagi yang kebaruannya udah kita ngukur napas orang kan. Napas orang lama-lama juga bosan juga semua napas udah diukur ya. Akhirnya saya foto akustik sekarang, imaging pula kan ke image gitu. Lama-lama mungkin bosan juga, ganti lagi yang lain. Kan bisa jadi ya. Nah, kenapa seperti itu? Ya kita lihat pertama tentunya keberadaan peralatannya, kemudian kebaruannya dan sebagainya ya. Nah, jadi juga pentingnya desain penelitian itu adalah untuk memastikan validitas dan reliabilitas gitu. Benar nggak sih data yang kita ukur ini gitu ya, valid nggak gitu. Kedua,
Ini bisa reliable nggak? Bisa diulangi nggak? Nah, kalau kita sudah punya riset design, kita sudah punya metodologi dan sebagainya, metode dan sebagainya, orang bisa ngecek tuh keberadaannya. Ke apa hasil riset kita, benar atau enggak? Kan gitu. Juga jangan lupa dengan kita sudah merancang baik, itu menjaga efisiensi sumber daya, terutama biaya ya dan tenaga. Jangan sampai kita setengah tahun ngoprek-ngoprek kayak simpanse ya, nggak jelas gitu loh, dana banyak keluar tapi nggak ada hasilnya gitu, karena nggak jelas riset desainnya tuh nggak jelas gitu. Kita hanya masuk lab beli peralatan karena saking kayanya tapi terus nggak dipakai apa-apa gitu. Nah itu zaman dulu banyak ya seperti itu, tapi sekarang tentunya biaya kita terbatas sehingga kita harus betul-betul mengalokasikan biaya itu untuk peralatan yang memang dibutuhkan ya gitu. Kalau kita butuh misalnya sekarang ya anak-anak tuh butuh untuk apa mensintesis, maka kita beli ultrasonic apa namanya ultrasonic ke apa untuk mixer ultrasonic. Kemudian tadi kita beli microwave oven. Nah ini Eka juga mau beli microwave untuk temperatur. Ya udah kita beli ya gitu. Harganya berapa? Wah mahal Pak. Berapa? 2 juta. Murah itu mah kan. Seperti itu. Dan riset kita kan lebih dari itu gitu. Contoh ya. Seperti itu. Kemudian kemarin ada juga anak UIN ya mau saya tak minta dia untuk membuat apa mobile detektor gas multi komponen gas pakai LED ya, pakai LED yang LED-nya kan sekarang macam-macam ya. LED itu ada biru, ada merah, ada hijau, ada infrared. Nah, saya minta dia membuat tuh, dirancang macam-macam. Jatuhnya berapa Pak? 3,5 juta Pak. Oh, murah itu mah kan. Kita oke kan gitu. Kita udah buat desain risetnya. Oke. Nah, sekarang belum jadi ya. Gitu. Kayak gitu. Nah, juga meminimalkan ambigu ya. Atau ya kita tidak ya prosedurnya detail sehingga nanti kita tidak apa potensi untuk apa namanya mengulangi yang sudah atau belajar dari kesalahan lah ya. Kalau ini misalnya gagal kan tidak selalu ya bahwa rancangan kita itu paling bagus atau berhasil ya. Kadang-kadang gagal, ya udah jangan sampai mengulangi kegagalan itu. Nah itu dari meminimalkan ambigu dan pengulangan ya. Juga meningkatkan kredibilitas ya. Jadi ya itu kan. Jadi dengan kita merancang desain penelitian itu akan meningkatkan kredibilitas dan kita bisa mempertanggungjawabkan ya penelitian kita itu sudah dirancang dengan baik ya. Nah, kemudian juga memudahkan interpretasi hasil ya kan, hasilnya bisa kita prediksi juga gitu. Kemudian menjaga standar etika dan seterusnya ya. Gitu. Oke, itu salah satu contoh. Nah, ini contoh ini ya, saya stop share dulu. Ini contoh contoh desain ya sebentar. Oh, di sini sebentar. Ya, kelihatan? Kelihatan. Halo? Kelihatan. Oke. Kelihatan, Bro. Ya, nah ini salah satu contoh desain penelitian ya. Ini contoh aja. Jadi contoh mungkin ini juga saya juga akan ke sini. Ini contoh real yang mungkin akan kita coba ya. Judul penelitiannya ini adalah tentang atau photoacoustic imaging ya berbasis array transducer ultrasonic untuk deteksi dini dan karakterisasi plak atherosclerotic ya vulnerable in vitro. Ya, ini rencananya itu. Jadi kita mau lebih ke kedokteran nih, plak dalam apa namanya aorta ya, yang ini apa namanya silent killer silent ya. Jadi orang tiba-tiba asalnya sehat walafiat tiba-tiba jatuh mati gitu kan. Itu karena jantung ya. Nah, ini ada latar belakang tentunya. Kita harus jelasin dulu apa itu aterosklerosis itu apa ya kan. Kemudian teknologi
pencitraan sekarang, bla kan, ya sedikit menjelekkan orang juga nggak apa-apa kan. Jadi misalnya teknologi pencitraan saat ini seperti USG Doppler, CT angiografi, MRI memiliki keterbatasan dalam mendeteksi fitur mikroskopik ya. Pencitraan fotoakustik muncul sebagai teknologi hibrida yang menjanjikan gitu kan. Kalau tukang kecap ya gitu, jangan sampai oh kita juga mirip gitu, jangan ya. Jadi kita harus sedikit ya bukan merendahkan orang, tapi ini ada kekurangannya nih peralatan yang ada sekarang. Kemudian kita punya alternatif nih, pencitraan foto akustik bukan jangan nomor satu gitu, tapi memunculkan teknologi hibrid ini menjanjikan gitu kan. PAI menggabungkan kontras optik yang tinggi dari pencitraan laser dengan resolusi spasial dan kedalaman penetrasi dari ultrasonik kan gitu ya. Kita ada ada apa namanya optik imaging dan akustik imaging kita gabung tuh jadi PAI gitu. Ya agak sedikit bombastis boleh kan. Nah prinsipnya kita jelasin tuh kan, jaringan disinari dengan pulsa laser atau laser termodulasi bla 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 terus ya. Ya. Nah, penelitian ini bertujuan untuk memanfaatkan keunikan PAI dalam mendeteksi neovaskularisasi ya sebagai penanda plak secara in vitro yang merupakan langkah kritis menuju aplikasi klinis gitu ceritanya. Jadi ada latar belakang ya kan, apa sih pentingnya dan apa kelebihannya proposal apa namanya rancangan riset kita. Nah, kemudian kita rumusin deh, ada rumusan masalahnya kan. Dapatkah sistem PAI membedakan antara plak atherosclerotic stabil dan vulnerable ya berdasarkan sinyal fotoakustik yang dihasilkan, seberapa akurat sistemnya, bagaimana hubungan antara intensitas sinyal dengan konsentrasi hemoglobin, bla 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 gitu. Itu ada rumusan masalahnya. Nah, kemudian juga jelasin tujuan penelitiannya. Ini ada tujuan umum ya kan. Kemudian nanti ada tujuan khususnya apa gitu. Termasuk juga tadi manfaat penelitian, jangan sampai manfaat penelitian apa nggak ngerti gitu. Anda mau riset ini kok nggak tahu manfaatnya kan? Ya tak jelasin manfaatnya apa nih, dunia medis kah, bagi teknologi kah, ilmu pengetahuan. Ya nomor satu kan kecap kita gitu jelasin gitu. Kemudian nanti tinjauan pustaka. Nah ini untuk meyakinkan juga bahwa ini nggak omong-omong nih kan, gitu. Ada tinjauan pustakanya walaupun diingkas ya. Jelasin nih atau bla 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 gitu ya, walaupun mungkin nggak ngerti juga biarin aja itu kan jelasin tuh. Nah, ada nih metode penelitiannya, jenis penelitiannya kan eksperimental laboratori kan, proof of concept misalnya, alat dan bahannya apa aja, jelasin tuh di situ, ada sumber lasernya, transdusernya juga kan, sistem akuisisi datanya, kemudian sampelnya apa aja nih, sampel kontrol, sampel biologis kan. Nah kalau ini ada terkait arteri kardiologis manusia ex vivo walaupun nah ini kalau ada kayak manusianya kita harus juga didukung oleh etika clearance gitu. Bikin 3 bulan lah ke FPH kan. Ada softwarenya juga kita jelasin softwarenya apa, kemudian standar masnya apa tuh kan peralatan histologi bla 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 gitu. Nah, nanti kita jelasin juga kan variabel penelitiannya apa aja, variabel bebasnya apa, variabel terikatnya apa, variabel kontrolnya apa. Nah, kemudian prosedur pengumpulan data gitu kan, ada bagaimana nih karakteristik sistemnya, imaging phantomnya, imaging sampel expo-nya, bla 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 gitu, rekonstruksi. Nah nanti tuh di proposal ada bagan untuk rancangan polcat ya penelitiannya ya, prosedur, kemudian nanti ada rancangan analisis datanya juga ya, ada. Kemudian nanti jadwal penelitiannya baru dijelasin tuh, perancangan, pembuatan phantom, manuskrip data, dan seterusnya, kan daftar pustaka. Udah gitu. Nah kan hanya 4 halaman tuh. Nah biasanya kalau Anda cek proposal ke luar negeri pun juga tidak seperti kita, proposalnya 200 halaman tuh enggak ya. Ya yang ringkas-ringkas aja tapi jelas gitu. Ya, seperti itu. Ya ini salah satu contoh ya formatnya gitu. Ya, mungkin sampai situ ada pertanyaan? Silakan. Halo? Tidak ada ya? Saya mau nanya Pak kalau boleh. Iya, ya silakan.
Saya nggak tahu apakah ini cukup related dengan topik atau tidak, tapi saya tadi penasaran terkait ini, Pak, yang perbagian ketika Bapak menyatakan apa? Jangan sampai misalnya mungkin kita membeli peralatan secara nggak terukur, kemudian nanti ternyata hasilnya belum belum ada-ada gitu ya. Nah, terkait hasil yang belum ada ini kan terkadang ternyata faktornya kan ada dua, Pak. Ada yang memang mungkin saya nggak tahu apa yang terjadi sehingga hasilnya belum ada, atau ketika dilakukan eksperimen itu hasilnya memang tidak sesuai dengan apa yang dihipotesakan di awal gitu ya. Nah, kira-kira hal yang seperti itu sebenarnya memang yang perlu dilakukan langkah preventif, atau memang ya kalau memang ternyata hasil penelitiannya tidak ada ya itu apa adanya yang dipublikasikan dan lain halnya sebagai hasil itu. Oke. Ya, sebetulnya ketika hasil itu tidak sesuai dengan hipotesa, tapi Anda bisa menjelaskan kenapa ketidakberhasilannya itu bisa juga dipublikasikan. Cuman maksud saya, ketika kita menyusun riset design itu dengan baik, itu peralatan-peralatan yang tidak berguna itu tidak ikut dibeli. Karena kan misalnya cukup mahal kan. Contoh misalnya, saya nih mau riset tentang foto akustik, tapi saya beli NMR. Kan miliaran. Nuclear magnetic resonance untuk apa? Kan gitu loh maksud saya. Yang related dengan, kalau saya membeli misalnya kan untuk foto akustik magic ini, saya butuh data akuisisi yang misalnya inputnya lebih dari 32, kemudian outputnya juga 3 array gitu ya. Itu masih related nggak? Ya related, karena misalnya detektor saya mau array transducer gitu kan. Itu kalau sekarang karena misalnya detektor saya hanya satu input satu output, kita beli array transducer ini kemahalan juga. Ini nggak dipakai karena memang hanya satu input satu output kan. Kita pakai mikrofon satu gitu. Dan itu spot gitu. Nah itu masih artinya kita masih beli di Indonesia tuh ya kan. Tapi kalau nanti saya pakai array transducer, tapi data akuisisi saya tidak hanya itu, sampai sekarang kita juga belum berhasil tuh. Saya beli ini, gitu kan? Nah beli ini tuh ternyata mahal banget. Gitu. Jepang aja punya satu, di Tahoku loh ya. Dia punya satu tuh. Dia itu udah dikaitkan dengan PC-nya. Saya tanya gitu ya. Dia hanya punya satu juga, karena mahal memang gitu. Nah seperti itu mas. Jadi ya sebetulnya kalau punya uang nggak masalah. Anda beli apapun, kalau itu uangnya itu kita punya, is okay, semuanya akan sangat mendukung lah. Contoh kalau di Indonesia misalnya, kalau di Indonesia yang saya tahu nih, yang saya tahu ya, misalnya gini, beberapa perguruan tinggi di Indonesia Timur itu diberi peralatan untuk analisis, mas. Tapi jadi untuk analisis itu maksudnya gini, di sana diberikan same theme, ya kan? Padahal di sana itu untuk sintesisnya itu nggak ada peralatannya, sehingga apa yang terjadi? Useless. Semuanya alatnya cuma dikurungin sama di AC-nya sudah mahal, kemudian peralatannya setupnya juga mahal, tapi nggak dipakai gitu, dikurungin. Sementara sebelah barat itu dibeliin alat-alat sintesis, tapi untuk analisisnya juga nggak ada. Kita ini kebijakan pemerintah kita ya. Sehingga apa? Sana sintesis nggak bisa juga untuk menganalisis, ini terlalu jauh kan. Akhirnya ke UGM lah. Ada yang ke UGM dan sebagainya. Jadi alat-alatnya nggak dipakai. Nah itu banyak ya. Di daerah Sulawesi yang saya tahu ya. Mereka peralatannya bagus-bagus. Jadi kan di drop-dropin dong waktu itu. Tapi juga nggak dipakai. Karena ya dia gimana? Pertama SDM-nya kurang ya. Jadi ada 6 lab. SDM cuma 1 gitu. Ibu-ibu pula nih hamil, gimana ceritanya coba. Itulah yang terjadi ya. Bisa diterima mas? Ya Pak. Halo? Sudah menjawab belum? Jauza Pak. Hah? Nama Jauza Pak. Sudah Oh bisa. ya Mas Jauza gimana? Oh ya sudah Pak. Oke. Ya, ada lagi? Oke.
Nah, kalau tidak ada, saya ingin nanti Anda semua membuat coba ya, merancang belum proposal, tapi baru dokumen riset desain ya, seperti yang ini, contoh yang saya ini ya. Nanti saya taruh di Google Class ya, untuk coba Anda juga merancang untuk Anda sendiri ya, bukan untuk orang lain, tapi untuk Anda sendiri aja. Kemudian nanti saya ingin beberapa orang nanti untuk minggu depan ya, presentasi ya, sebelum saya memberikan materi ya, gitu. Mudah-mudahan minggu depan kita sudah luring ya, kan daringnya kan 1 sampai 4 ya, gitu. Oke? Oke, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Oke, baik ya. Berarti untuk hari ini saya rasa cukup ya kuliah kita. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Dan nanti itu tugas pertama dari saya ya. Anda membuat desain riset ya, 4 halaman saja seperti ini ya. Dan itu untuk Anda sendiri ya, yang nanti akan dibuat lebih formal dalam proposal tesis, yang itu nanti akan dinilai ya oleh penilai, karena dan harus ada ujiannya kan kalau Anda. Jadi untuk S2 itu nanti akan ada ujian proposal, kemudian penilaian format dan sebagainya, yang itu juga akan mempengaruhi nilai akhir Anda untuk ke tesis ya. Jadi setelah riset nanti nilai proposal itu juga include di situ, walaupun entah berapa persen saya lupa ya, 30 atau berapa persen gitu. Oke, begitu. Kalau tidak ada, terima kasih ya. Semua sudah absen kah atau saya? Saya belum, Prof. Saya dulu, Pak. Oke, Saya, Pak. oke. Saya anukan lagi ya absennya. Oke, kamu adalah. Ya, silakan. Oke, sudah, Pak. Sudah, oke. Ya, baik. Kalau begitu cukup kuliah kita hari ini ya. Terima kasih, mudah-mudahan berguna. Dan kalau mau demo hati-hati ya. Demo masak aja. Oke ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.